lihat tadi pagi sudah dimulai secara besar-besaran. Untuk 1,2 dimulai di DKI terlebih dahulu, kemudian Bodetabek, dan nanti di daerah-daerah yang lainnya. Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu itu betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah pusat mulai membagikan bantuan sosial ke sejumlah daerah, utamanya adalah DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo berpesan bahwa pembagian bansos ini harus tepat sasaran. Namun sengkarut pembagian bansos yang dilakukan oleh pemerintah daerah terjadi di lapangan, tidak hanya ada di DKI Jakarta, namun sengkarut ini juga terjadi di beberapa daerah lain seperti di Bekasi dan juga di Depok. Kita harus ingat lebih dahulu bahwa memang ada bantuan dari pemerintah pusat, namun ada juga bantuan dari pemerintah provinsi dan ada juga bantuan dari pemerintah kabupaten kota. Nah, kita akan membahas atau merefresh lebih dahulu terkait dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama adalah bantuan sembako yang diberikan untuk masyarakat DKI Jakarta. Ini adalah untuk 1,2 juta kepala keluarga, nominalnya adalah 600.000 per bulan dalam bentuk paket sembako selama 3 bulan. Menteri Sosial Juliari Batubara sempat berbincang dengan kami dan mengatakan bahwa pembagian akan dilakukan per 2 minggu. Artinya 1 bulan 2 kali. Masing-masing paket nilainya Rp300.000. Ini selama 3 bulan. Yang berhak menerima adalah 1,2 juta kepala keluarga di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adalah bantuan sembako dengan nominal yang sama untuk warga di Bodetabek. Ini juga dibaginya sebulan 2 kali, masing-masing Rp300.000. Yang berhak menerima adalah 576.000 kepala keluarga. Boleh kita ke slide selanjutnya, teman-teman. Di Bodetabek yang menerima adalah 576.000 kepala keluarga dengan jumlah nominal yang sama, yakni Rp600.000 per keluarga, didistribusikan 2 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga adalah masyarakat di luar Jabodetabek. Nilainya juga sama, Rp600.000, namun bentuknya adalah bantuan tunai. Dan ini ditujukan untuk 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Ada juga adalah sebagian dana desa yang akan dialokasikan untuk bantuan sosial di desa yang akan diberikan untuk kurang lebih 10 juta kepala keluarga dengan nominal yang sama, yakni Rp600.000 untuk 3 bulan ke depan. Nah, namun selain bantuan dari pemerintah pusat, ada juga bantuan dari pemerintah daerah. Misalnya saja ada bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada juga bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita akan melihat satu persatu. Ini adalah bantuan yang banyak, namun dikarenakan distribusinya pun tidak smooth, tidak rapi, akhirnya menimbulkan sengketa ataupun menimbulkan polemik di masyarakat. Kita akan melihat terlebih dahulu. Ini adalah bantuan dari DKI Jakarta. Tahap pertama bantuan didistribusikan adalah saat ini, yakni mulai dari tanggal 9 hingga 18 April 2020. Besarannya adalah Rp600.000 per bulan, namun disalurkan 4 kali. Sehingga per minggu warga akan mendapatkan paket sembako senilai Rp150.000. Apabila 1 bulan, totalnya adalah Rp600.000. Ini yang kemarin sempat menjadi perdebatan, kenapa di DKI Jakarta hanya ada beras, sarden, minyak goreng, biskuit, masker, dan juga sabun. Dikarenakan pembagiannya adalah 4 kali dalam 1 bulan, dipecah begitu, artinya setiap pembagian adalah Rp150.000 paket sembako. Nah, jumlah penerima dari inisiasi dari Pemprov DKI Jakarta ini adalah 1.178.000 kepala keluarga. Nah, Jawa Barat pun juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Jawa Barat. Bantuan mulai didistribusikan pada tanggal 15 April 2020 atau hari Rabu yang lalu. Bedanya di Jawa Barat ini
ada dua komponen, yakni sembako senilai Rp350.000 per bulan dan juga uang tunai Rp150.000 per bulan. Sehingga masyarakat atau keluarga di Jawa Barat mendapatkan total Rp500.000 terdiri dari paket sembako dan juga terdiri dari uang tunai. Anda bisa lihat komponen-komponen bantuannya seperti apa, dan ini juga dibagikan untuk sekitar 2.300.000 kepala rumah tangga sasaran di Jawa Barat. Artinya seperti yang kami sampaikan tadi, selain ada dari pusat, ada dari provinsi, ada juga dari kabupaten kota. Kita akan melihat salah satu contohnya adalah di Bekasi. Bekasi pun memberikan bantuan dari kas atau dari APBD kabupaten kota, yakni Rp200.000 per kepala keluarga. Ini disalurkan untuk 150.000 kepala keluarga di Bekasi. Anda bisa melihat komponen-komponennya. Sehingga dikarenakan banyaknya bantuan dan update data yang tidak smooth, bahkan berbeda antara instansi satu dengan instansi yang lain, dalam hal ini dinas sosial dengan kelurahan, akhirnya kekacauan tidak bisa dihindarkan di lapangan. Ada beberapa contoh kasus di mana pembagian bantuan ini menemui kendala yang sangat besar di lapangan. Kita lihat salah satu contohnya adalah di Depok. Ada kasus di mana Ketua RT di Mampang, Pancoran Mas, Depok, pemirsa, yang menyunat bantuan dari Rp250.000 menjadi Rp225.000. Artinya dipotong Rp25.000 per kakak. Alasannya adalah tidak semua warga menerima bantuan. Nah, menurut dari Ketua RT ini, jumlah kakak yang diajukan RT-nya adalah 100 kakak, tapi yang turun dari dinas sosial hanya 39 kakak. Dia pun berputar mencari cara bagaimana agar tidak terjadi gejolak sosial. Akhirnya perbantuan yang turun dipotong Rp25.000 untuk dibagikan ke mereka yang tidak dapat. Nah, langkah ini di satu sisi bisa saja dicurigai sebagai langkah untuk tindakan koruptif, namun bisa jadi karena sistem pendataan warga yang berhak menerima bantuan ini yang buruk di lapangan. Nah, Kepala Dinsos Depok Usman Haliana mengatakan bahwa permasalahan timbul karena minimnya waktu untuk memverifikasi usulan para ketua RT dan juga RW ini. Tidak hanya di Depok yang kita temui ada sunat untuk jumlah bantuan. Di Bekasi, pemirsa, ada bantuan dinas sosial 150.000 paket sembako. Namun, data yang ternyata dipakai oleh Dinsos ini, menurut sejumlah ketua RW dan juga kelurahan, berbeda dengan data yang diupdate berjenjang dari tingkat RW. Sebagian ketua RW di sana, tepatnya di Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, menolak untuk mengambil paket bantuan untuk warganya ini, dikarenakan dia khawatir terjadi gejolak sosial di RW-nya masing-masing. Sementara menurut salah satu anggota DPRD Bekasi, Bambang Supriyadi, pihak Dinsos telah menginstruksikan pendataan warga ke kelurahan, tapi ternyata data yang diupdate oleh kelurahan dan juga oleh RW ini tidak dipakai oleh Dinsos, sehingga banyak data-data yang justru malah yang berhak tidak dapat, dan data-data orang yang sudah pindah atau orang meninggal masih ada dalam data Dinsos tersebut. Di Jakarta pun kita juga mendengar permasalahan terkait dengan lambatnya distribusi dan juga ada distribusi yang salah sasaran, tepatnya di RW 7 di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, di mana ada 22 paket sembako yang dikembalikan karena warga di sana merasa tidak berhak untuk menerima paket bantuan ini. Nah, menurut gugus tugas DKI Jakarta, sampai hari Minggu kemarin, pemirsa, sudah ada 751.000 paket sembako yang didistribusikan dari sekitar 1,2 juta paket sembako yang seharusnya didistribusikan. Dan PSBB kemungkinan kita tahu bahwa sangat mungkin untuk diperpanjang sampai dengan Mei mendatang. Nah, saya sekarang akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ahmad Sumantri. Dia adalah Ketua RW 15 Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang seharusnya dia juga akan berdiskusi langsung dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Namun tiba-tiba Rahmat Effendi membatalkan untuk berdiskusi bersama dengan kita dikarenakan ada kepentingan rapat dengan pemerintah kotanya. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Mas Rory. Selamat malam para pemirsa Metro TV. Pak Ahmad, bagaimana sebenarnya kejadian di lapangan sebenarnya sehingga Anda tidak mau mengambil paket sembako? Tidak hanya Anda, namun juga 7 ketua RW lainnya tidak mau mengambil paket sembako. Apa yang terjadi? Ya, sebenarnya pada saat kita dipanggil untuk menerima paket sembako yang sudah didistribusikan dari Pemda Kota Bekasi,
Ternyata setelah kita ke kelurahan dan untuk mengambil paket tersebut, ternyata tidak sesuai data apa yang sudah kita daftarkan ke pihak kelurahan. Tidak sesuai datanya bagaimana Pak Ahmad? Ya, di sini kita sesuai dengan instruksi dari lurah, kita harus meminta data seluruh warga yang ada di lingkungan RW 15. Akhirnya saya menginstruksikan kepada seluruh RT untuk mendata warganya per kakak, karena di sini juga tidak ada penjelasan dari pihak kelurahan maupun dari pihak pemerintah berapa-berapanya. Saya pikir ini tidak terbatas, makanya kami mengirimkan kurang lebih 792 kakak yang kami kirimkan. Tapi ternyata realisasinya berapa yang dapat, berapa yang cair? Realisasinya pada saat saya akan mengambil paket tersebut, kita hanya mendapatkan 20 paket sembako. Dan itu pun kenapa saya menolak? Karena dari 20 paket sembako yang akan diberikan untuk warga kami, itu data tersebut itu bukan lagi warga kami gitu. Hampir 60%-nya sudah tidak tinggal di sini, dan saya langsung menelpon kepada para ketua RT. Saya tanya konfirmasi langsung apakah nama-nama tersebut ada, dan nama-nama tersebut sudah tidak ada di lingkungan baik RT maupun RW 15. Ya, dikategorikan kami anggap sudah pindah lah dari lingkungan kami. Itu sudah hampir 1-3 tahun lah yang lalu yang sudah pada pindah. Kami jadi bingung gitu. Pak Ahmad, sebentar, saya ingin mengkonfirmasi, artinya dari warga jumlah KK 700 yang didaftarkan, yang turun paket bantuannya hanya 20? 20. Ini jauh sekali. Ya, itu makanya yang jadi dilema buat kami lah untuk mendistribusikan gitu. Adakah kriteria yang jelas, Pak Ahmad, dari Dinas Sosial, dari pemerintah kota, ini loh keluarga yang dapat, ini loh keluarga yang tidak dapat? Pada saat pertama pendataan, belum kami instruksikan ke masing-masing RT, memang pernah ada dari kelurahan itu untuk mendata data DTKS. Saya pikir itu untuk bantuan untuk terdampak COVID ini. Setelah 2 hari ada informasi lagi, kami suruh meminta data kembali khususnya kepada para ketua RT. Saya sebagai RW, karena ini informasi dari kelurahan yang bisa dipertanggungjawabkan, saya langsung instruksikan ke RT-RT. Sesuai dengan apa yang sudah kami instruksikan, ya akhirnya kami kirimkan kepada kelurahan itu kurang lebih 792 kakak yang kami daftarkan. Nanti saya akan tanyakan Pak Ahmad, data mana yang dipakai oleh Dinsos di saat Dinsos juga memerintahkan masing-masing kelurahan untuk mengumpulkan data, tapi ternyata data yang diminta tersebut tidak dipakai. Saya nanti akan kembali ke Anda, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, seharusnya di dalam diskusi ini ada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk berbincang dengan dan juga berdiskusi dengan Ahmad Sumantri, Ketua RW 15, salah satu Ketua RW di wilayahnya. Namun Rahmat Effendi mendadak membatalkan untuk berdiskusi di acara ini dikarenakan ada rapat dengan jajarannya di pemerintah Kota Bekasi. Saya akan kembali ke Pak Ahmad Sumantri. Tadi Anda mengatakan Pak Ahmad dari 700-an data, 700-an kepala keluarga yang didaftarkan oleh Anda, ternyata hanya 20 kepala keluarga, dan dari 20 ini saja tidak ada yang masuk di antara 700 kepala keluarga itu yang didaftarkan. Artinya data yang dipakai Dinsos ini data kapan, Pak? Ya, makanya itu saya tidak tahu. Artinya gini, kita mengumpulkan data dari RT, terus saya kasihkan ke pihak kelurahan. Katanya pihak kelurahan sudah mendata kembali dan menginput dan sudah menyerahkan ke Dinsos. Tapi hasilnya tetap aja. Ini data yang turun, yang mendapatkan ini tidak sesuai dengan apa yang kami kirimkan. Makanya juga ini perlu kami pertanyakan kepada wali kota. Harusnya seperti apa ini yang dipakai, yang mana acuannya data tersebut. Kalau memang data itu yang masih dipakai, berarti data yang lama, Mas. Ini orangnya aja sudah tidak ada di lingkungan kami. Sudah bukan warga kami lagi. Tapi di sini 60% ini yang dapat 20 itu, yaitu warga yang sudah bukan warga kami. Makanya kami menolak, karena ini sangat dilematis buat kami. Bagaimana Anda menjelaskan ke warga Anda di saat mungkin tetangga RW Anda, RW yang lain mendapatkan, tapi warga di RW Anda tidak mendapatkan? Bagaimana Anda menjelaskan ke warga, Pak Ahmad? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kami selalu berkoordinasi dengan para ketua RT, karena para ketua RT yang berhubungan langsung dengan warga, artinya dengan
dengan situasi yang kami dapatkan hanya 20, ya alhamdulillah bisa menjelaskan ke warga. Artinya kita lebih baik sepakat kita tidak ambil daripada kita ambil nanti jadi rancu. Kesian para RT yang sudah capek mengumpulkan data gitu, Mas. Gitu. Kondisi warga sambil menunggu bantuan yang sudah didaftarkan ini turun seperti apa Pak di RW Anda? Sampai saat ini alhamdulillah mungkin hanya 1-2 orang yang menanyakan, tapi setelah kita jelaskan akhirnya warga memaklumi. Daripada kita terima 1-2 sementara masih ada ratusan yang tidak terima gitu loh. Artinya ini kami tidak bisa mendistribusikan karena sangat dilema buat kami. Pak Ahmad, boleh sedikit disinggung bagaimana proses verifikasi data di Anda sehingga ada angka 700? Mungkin Dinas Sosial juga punya pendapat bahwa ini tidak mungkin nih 700, nilainya terlalu banyak untuk yang menerima. Bagaimana bisa dijelaskan Anda metode pengumpulan atau verifikasi data warganya? Kalau kami mengumpulkan data sebanyak 792 itu karena kami sesuai dengan instruksi dan informasi dari Lurah. Jadi Lurah menyampaikan tolong ya Lurah melalui stafnya lah ya kan, pamornya menyampaikan bahwa dia meminta data kepala keluarga yang ada di lingkungan RW 15. Tidak menjelaskan untuk kategori-kategori seperti apa itu tidak ada. Karena itu tadi tidak ada kejelasan itu. Seharusnya dijelaskan. Ini adalah yang dipinta itu kategorinya seperti ini. Jadi kami juga yang di bawah ini dan RT-RT yang bekerja ini kita juga ikutin aturan sesuai apa yang diminta oleh pihak kelurahan. Karena itu tidak ada kejelasan itu ya kami ya udah aja kami asumsikan ya semua mungkin akan bisa mendapatkan untuk dampak COVID-19 ini. Terakhir Pak Ahmad, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah Kota Bekasi? Kami berharap khususnya warga RW 15 dan umumnya seluruh warga Kota Bekasi, kami meminta kepada wali kota harusnya transparan dan terus terang, katakanlah secara jujur gitu loh, bahwa ini bantuan ini harusnya, kami juga kemarin dapat informasi katanya ini bantuan bertahap, tahap demi tahap, tahapannya seperti apapun, kami juga tidak agak bingung, tidak mengerti. Katanya ada tahap dari Pemda, dari provinsi atau dari pusat gitu loh. Tahapan-tahapan seperti itu. Tapi kami merasa ini tahap 1 aja sudah rancu seperti ini. Harapan kami ke depan mumpung belum terjadi ya kan rancu yang lebih meluas lagi. Kami harap wali kota mengevaluasi khususnya kepada jajarannya untuk mendistribusikan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh wali kota gitu. Kalau begini kesian Mas, masyarakat sangat berharap, tapi kenyataannya apa gitu loh. Apa tidak dilema buat para pengurus gitu loh. Baik, itu yang kami jangan sampai sayangkan. bantuan-bantuan yang banyak baik dari kabupaten kota, provinsi maupun pemerintah pusat ini akhirnya kacau di implementasinya di lapangan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sumantri. Ya, Ketua RW 15 Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salam buat teman-teman di sana dan juga sukses serta sehat selalu. Ya, Mas Roy. Salam kembali. Pemirsa, kami akan kembali untuk membahas bagaimana kemudian implementasi pembagian bansos di DKI Jakarta. Kita kemarin sempat melihat bahwa PD Pasar Jaya dikritik begitu. Di sisi lain ada juga pembagian atau distribusi yang tidak tepat sasaran. Ada 22 paket di salah satu RW di Kelapa Gading yang harus kemudian mengembalikan ke otoritas tempat dikarenakan mereka merasa tidak berhak menerima bantuan tersebut. Kenapa salah sasaran bisa terjadi? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Sebelum kita membahas terkait dengan evaluasi pembagian bansos di DKI Jakarta, saya ingin memberikan kesempatan kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang tadi tidak bisa bergabung, namun kali ini bisa bergabung di kesempatan sekarang. Pak Rahmat, selamat malam. Rory ya? Ya, Pak Rahmat, selamat malam Pak. Selamat malam Rory, gimana kabar? Pak Rahmat, tadi saya sudah berbincang dengan Ketua RW 15 Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat, Pak Ahmad Sumantri, yang mengatakan ada kekacauan distribusi di sana dikarenakan data yang dipakai oleh Dinsos Kota Bekasi adalah data yang lama. Dari 700-an kepala keluarga yang diusulkan, hanya ada 20 yang kemudian menerima bantuan dan 20 warga ini pun tidak termasuk dalam 700 kepala keluarga yang diusulkan. Apa yang sebenarnya terjadi Pak Rahmat? Ya, Rory, dan tentu yang mendengar baikkan yang
menetapkan 130.000. Bantuan ini sekitar 20.000 yang kita kirimkan dari pada persoalan distribusi berasnya. Ya, kita tahu kalau beras kan sekarang semua orang sedang membutuhkan, semua daerah sedang membutuhkan. Artinya proses distribusi dari Bulog alternatif distribusi beras yang bisa dalam. Nah, ini kalau ada satu RT atau satu RW 700 kakak itu, bukan berarti yang 20 itu adalah selesai. Jadi itu tahap awal. Ya, dan kita terus masih membuka bagi warga masyarakat kita yang belum tercatat. Ya, baik melalui kelurahan 24 jam maupun juga melalui online. Online-nya adalah bansos covid19.bekasikota.go.id. Itu bisa dipergunakan sebagai pendaftar. Nanti verifikasinya sambil berjalan. Yang penting warga saya tidak ada yang kelaparan. Yang ketiga, kalau ada dari bansos itu double atau overlap dengan yang ada dari provinsi, maka salah satu ya nggak boleh diambil dua-duanya. Jadi nanti bansos yang dari kota itu ya dikembalikan ke kelurahan, nanti dibuatkan berita acara lagi ya. Dan nanti pada saat ada pendaftaran baru kita berikan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Ya. Terus kemarin juga saya ada dengar, katanya ada bungkusnya diganti, dikurangi. Kalau diketemukan itu, maka itu sudah pidana. Ya, itu sudah masuk pidana dan Pak Kapolres, ya, Pak Kajari siap memproses itu. Jadi jangan main-main pada proses bansos ini. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang dibijaki lagi, ya. Sehingga nanti merugikan penerima bansos. Baik, Pak Rahmat, artinya kalau misalnya ini adalah tahap pertama, kenapa sosialisasi tidak sampai ke bahkan ketua RW? Tahap pertama kapan, tahap kedua kapan, kemudian klasifikasi keluarga yang menerima itu seperti apa, Pak? Kita sudah melalui radio daksa, kita sudah melalui hoar-hoar, ya. Karena ini kan ada persoalannya pada persoalan distribusi, bukan pada persoalan kemampuan, ya. Jadi kalau kemampuan keuangan daerah, insya Allah lah kita masih bisa menanggulangi dalam 2 atau 3 tahap proses penyerahan. Ini murni pada distribusi pengadaan yang ada. Ya, jadi kalau ada RT, ada RW yang merasa putus komunikasi, hubungi wali kotanya langsung 24 jam. Ya, jadi nggak perlu lagi membuat viral, nggak perlu lagi membawa persoalan-persoalan ini yang seolah-olah ya nanti ada kegaduhan. Hubungi saja wali kotanya. Kalau perlu begitu disampaikan, wali kotanya datang ke sana, wakil wali kotanya datang atau seluruh instrumen yang ada. Karena kita sudah tempatkan seluruh aparatur kita sebagai relawan. Tidak perlu takut tidak akan kebagian. Kalau kebagiannya double, segera kembalikan. Karena itu ada hak orang lain. Baik. Artinya Wali Kota Bekasi menjamin bahwa semua kepala keluarga yang berhak akan menerima dan apabila double harus melapor ke kelurahan setempat. Pak Rahmat Effendi, terima kasih. Ada kebijakan dan memainkan kebijakan itu, mengurangi, itu sudah pidana. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi atas konfirmasinya di Prime Talk. Saya harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Nanti kami akan berbincang dengan Wibi Andrino, Ketua Fraksi Nasdem di DKI Jakarta, dan juga Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik terkait dengan evaluasi pembagian bansos di DKI dan juga daerah lain. Sesaat lagi. Saya akan ke Mas Wibi terlebih dahulu. Mas Wibi, evaluasi terkait dengan distribusi bansos di hari ke-10 penerapan PSBB di DKI Jakarta. Apa evaluasi Anda, Mas? Ya, pertama-tama saya selaku fraksi Nasdem di DPRD DKI Jakarta mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan segenap instrumen yang mereka miliki untuk dapat menyalurkan bansos yang memang sangat amat dibutuhkan oleh rakyat DKI Jakarta. Kurang lebih hampir 1,2 juta rakyat DKI Jakarta hari ini yang memang menjadi target pendistribusian bansos itu sendiri. Sama-sama kita ketahui memang terdapat ada permasalahan-permasalahan yang saya rasa ini minor. Ini juga kita lihat di wilayah Kelapa Gading, juga ada laporan kepada saya di wilayah Kembangan bahwasanya ada yang sudah terdata. Tetapi itu sudah masuk ke dalam satu manajemen
aksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta oleh Dinas Kominfo, bila mana ada warganya yang memang merasa tidak berhak untuk mendapatkan bansos tersebut, ayo silakan dikembalikan untuk bisa disalurkan tempat lain. Memang permasalahan utama adalah data. Dan data ini bukan hanya permasalahan di DKI Jakarta saja, tapi ini juga milik dari permasalahan di wilayah-wilayah lain, bahkan juga di permasalahan di negara ini. Bahwasanya data penerima bansos ini pasti ada selisih di situ. Tapi di sini saya ingin mengajak kepada seluruh instrumen masyarakat untuk saling mengawasi, dan Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan kanal-kanal pengawasan itu yang sudah terdapat dalam satu aplikasi-aplikasi kerja. Dan ini memang sudah melakukan itikat baik yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mas Agus setuju, Mas. Hanya ada minor-minor saja masalah di lapangan. Apakah Anda melihat sesuatu yang major yang justru terjadi dalam pembagian bansos ini? Baik, nampaknya terputus dengan Mas Agus Pambagio. Nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dari UI. Mas Agus, sudah tersambung kembalikah dengan kami di Pranto? Oke, Mas, setuju tidak dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wibi bahwa ada minor-minor masalah saja? Apakah justru malah Anda melihat ada yang major terkait dengan pembagian bansos, tidak hanya di DKI, tapi juga di sejumlah daerah yang kita tayangkan? Iya, urusan bansos ini kan urusan klasik. Kenapa ini selalu terjadi persoalan-persoalan mau minor mau major, kan karena memang data kita tidak real time. Data real time kita itu harusnya di IKTP, tapi kan IKTP dikorupsi nggak beres-beres sampai hari ini. Jadi praktis setiap pemberian bansos pasti akan bermasalah, ya kan? Jadi apapun yang terjadi sekarang, yang penting kasih makan. Saya sudah katakan beberapa kali di 2-3 minggu yang lalu, rakyat lapar, tolong kasih makan. Negara jangan pelit-pelit, karena ini sudah berbahaya. Nah kan bansosnya baru keluar per hari ini. Di daerah saya malah diundur hari Rabu baru terima. Itu pun memang dapatnya tidak, kita perlu di RW saya 490 KK, dapatnya cuma 139 KK. Jadi akhirnya kita putuskan dengan RW dan sebagainya, sisanya kita tanggung. Ya kan ini baru dari dinas sosnya DKI, belum yang dari Kementerian Sosial dan lain-lain. Jadi intinya data itu pasti amburadul karena tidak ada single identity number yang real time ada. Itu ada di IKTP tapi sampai hari ini kan belum solve. Mau diapain barang ini. Jadi pasti ada masalah. Itu saja. Mas Agus, apakah Anda melihat ada informasi terkait dengan kriteria siapa yang berhak, siapa yang tidak, karena di tengah pandemi COVID ini yang dulunya mampu bisa saja kemudian jatuh menjadi rentan miskin atau bahkan miskin, dulunya yang miskin bisa saja sekarang justru malah kondisinya sudah lebih baik. Iya, sekarang makanya itu saya katakan, karena kalau itu datanya real dan IKTP kan gampang, kan setiap saat bisa dimasukkan oleh kelurahan. Nah, karena sekarang tidak ada, jadi pasti datanya kacau. Nah, kami di sini, di warga di sini, saya bilang pada Pak Ketua RW, coba data, ada berapa yang tidak bisa makan per hari ini. Dan tolong dipantau, ada tim yang anak-anak muda yang memantau, kalau ada tambahan, itu aja maksimum bisa kita lakukan, nanti kita ajukan kepada pemerintah daerah. Kalau dia setuju atau tidak, ya kalau tidak kan terpaksa warga sendiri harus menanggung. Ini yang saya katakan, pemerintah jangan terlalu pelit lah untuk warganya yang lapar. Mas Wibi, bagaimana dengan kriteria penerima bantuan? Menurut Anda apakah jelas, Mas? Di saat kita belum punya database yang kuat, karena kata Mas Agus tadi, IKTP kita dikorupsi sehingga nggak beres-beres soal data ini. Ya memang di DKI Jakarta sudah ada yang terdaftar lewat misalnya KJP, KJL, bahkan juga yang di PHK akibat dari wabah COVID ini untuk mendaftarkan dirinya ke Disnaker. Dan data itu semua diolah, itulah keluar sejumlah 1 juta sekian, 1,2 juta sekian untuk institusi. Namun juga Anies Baswedan, gubernur, juga membuka bahwasannya data ini terus diupdate, dikayakan. Lewat mana? Bagi masyarakat yang memang membutuhkan dan memang merasa dirinya masuk dalam kriteria ini belum masuk dalam data, silakan melaporkan kepada RT RW terkait untuk diberikan formulir dan untuk bisa masuk ke dalam periode berikutnya. Memang di DKI Jakarta ini dibuat 4 tahapan, itu adalah tiap minggu ya kan, pemberian pertama. Dan syukurnya dengan ada 4 tahapan ini, jadi DKI Jakarta memiliki waktu untuk memperbaiki data-data yang memang kurang valid ataupun memang yang belum masuk dalam database untuk penerima bantuan sosial COVID-19 ini. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, teman-teman. Kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami.
Kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa progres pembagian atau distribusi bansos di DKI Jakarta yang kita bisa pantau di corona.jakarta.go.id bahwa saat ini pembagian ini adalah progresnya. Jakarta Utara 33,3%, kemudian Jakarta Timur 15,4%, Jakarta Pusat 5,7%, Jakarta Barat belum, Kepulauan Seribu belum. Mas Wibi, bisa dijelaskan menurut kacamata Anda kenapa pembagian bisa begitu lambat di saat ini adalah hari ke-10 PSBB? Ya, pertama kita juga mengkritik PD Pasar Jaya dalam hal sebagai distributor utama pemberian bansos itu ya. Dalam hal ini kita melihat kerja daripada Jack Grosir itu belum maksimal. Padahal kalau misalnya untuk kapasitas DKI Jakarta yang mungkin hanya mengurusi kurang lebih 1,2 juta, harusnya sangat amat bisa untuk terdistribusi sesuai jadwal. Ini sudah kita kritisi keras untuk itu. Apa yang kemudian bisa dilakukan, Mas, agar ini PSBB sudah 10 hari, kita juga tidak ingin masyarakat kelaparan karena kehilangan pekerjaan ataupun income yang drop. Apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses distribusi? Ya, harapan kali ini pemerintah harus membuka ruang kepada di luar daripada PD Pasar Jaya untuk bisa memasukkan barang-barang untuk bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat. Itu aja yang bisa kita lihat hari ini. Selain daripada itu tidak ada. Baik, saya akan terakhir ke Mas Agus. Mas Agus, politisi PSI Justin Adrian menyoroti lambannya distribusi di DKI Jakarta. Karena kan PSBB sudah berjalan 10 hari, dia minta Pemprov terbuka soal data. Karena tidak ada data menurutnya, mana warga yang berhak, mana warga yang tidak berhak, sehingga masyarakat sama-sama bisa tahu. Dan ini menjadi amunisi bagi RW ataupun RT untuk menjelaskan kepada warga kenapa mereka berhak, kenapa mereka tidak berhak, Mas. Setujukah Anda dengan betul. Kalau memang 10 hari, Pak, iya. Saya dari awal kan, dari saya keluarkan rilis itu saya katakan, rakyat sekarang lapar, tolong beli makan kemarin, bukan hari ini, kemarin, ya kan? Tapi pasti karena datanya susah didapat yang akurat, tentu akan menjadi lama. Belum lagi mengatur manajemen dari sistem distribusinya. Saya pahami. Jadi saya bilang, pokoknya kasih, orang lapar, kasih. Ya, nah sekarang ini tujuan kalau saya mengatakan bahwa yang penting pada makan dulu. Jangan sampai tidak ada yang tidak makan. Nanti prosesnya kita perbaiki sambil jalan. Siapa yang nyolong, siapa yang memanipulasi, catat dulu. Nanti selesai COVID itu terserah mau digantung, mau diapain, itu harus karena itu pidana. Tadi saya setuju dengan Bupati Bekasi. Ya kan? Jadi artinya sekarang perbaiki per hari. Yang penting rakyat katakan kalau makan siang jam 12 sudah sampai, kasarnya begitu. Baik. Sehingga orang tidak ada lagi ragu-ragu. Sekarang ini tidak usah mikir kiri kanan, mikir pariwisata lah, mikir tidak ada, mikir makan, gitu aja. yang penting rakyat tidak kelaparan begitu ya? Iya, untuk karena nanti kita hal-hal terkait khawatir kalau dipikir sampai nanti. kelaparan, kriminalitasnya pasti naik. Makanya saya jaga di lingkungan saya, tidak ada boleh yang tidak makan. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik UI, dan juga Mas Wibi Andrino, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Pemirsa, mohon maaf waktunya sangat singkat. Kita akan kembali besok di waktu yang sama. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.